Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin Nurdin, seorang CPNS di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya mengikuti pembelajaran distance learning, agenda 2 untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya. Saya merupakan peserta latsar CPNS tahun 2026 di gelombang 2 angkatan 6, kelompok 3. Saya akan membagi pengalaman kerja saya selama menjadi CPNS dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola disiplin kepegawaian. Saya memiliki beberapa tanggung jawab utama yang berkaitan dengan menegakkan disiplin aparatur dan kelancaran administrasi pegawai. Yang pertama, saya melaksanakan rekapitulasi presensi pegawai secara manual. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa data kehadiran pegawai setiap hari, kemudian merekapnya secara berkala untuk memastikan tingkat kedisiplinan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, saya bertugas menyusun surat indisipliner pegawai. Surat tersebut dibuat sebagai bentuk tindak lanjut atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, saya melaksanakan pembuatan surat penunjukan pelaksana harian atau PLH apabila kepala dinas melaksanakan tugas luar. Penunjukan PLH ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar tetap berjalan dengan baik selama pimpinan tidak berada di tempat. Melalui pelaksanaan tugas-tugas tersebut, saya memperoleh pengalaman dalam mengelola administrasi kepegawaian, meningkatkan ketelitian, tanggung jawab, serta pemahaman terhadap pentingnya disiplin dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selama distance learning 2, kami mendapatkan pembelajaran asinkronus maupun sinkronus. Apa sih asinkronus dan sinkronus itu? Jadi asinkronus yaitu memungkinkan peserta untuk belajar mandiri tanpa waktu tatap muka, memberikan kebebasan untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Dan untuk yang sinkronus, yaitu pembelajaran yang melibatkan interaksi langsung secara online antar peserta dan pengajar, menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan mendukung kolaborasi antar peserta. Selama pembelajaran distance learning 2, kami mendapatkan nilai-nilai ASN berakhlak yang diberikan oleh pemateri. Jadi, nilai-nilai ASN berakhlak ini penting dan harus diterapkan sebagai seorang ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan. ASN yang berorientasi pelayanan selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat, memastikan setiap pelayanan diberikan dengan sepenuh hati dan dalam waktu yang tepat, menciptakan kepuasan dan kepercayaan. Selanjutnya, akuntabel. Akuntabilitas menuntut ASN untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kepatuhan yang diambil, memberikan laporan yang jelas dan transparan, serta menjelaskan proses yang dilakukan kepada publik. Nilai selanjutnya yaitu kompeten. ASN harus memiliki nilai kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, terus mengembangkan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan agar dapat memberikan layanan terbaik. Nilai selanjutnya yang tak kalah penting yaitu harmonis. Nilai ini menciptakan keterhubungan yang baik antar ASN. Dengan berkomunikasi dan bekerja sama, kita dapat membangun suasana kerja yang mendukung dan produktif. Kemudian adaptif. Nilai ini mengajarkan ASN untuk siap menghadapi perubahan. Keterampilan dalam beradaptasi memungkinkan ASN mengatasi ketantangan baru dan tetap relevan dalam dunia yang berkembang. Selanjutnya, loyal. Pada loyalitas ASN mencerminkan komitmen untuk melayani masyarakat. Dengan berpegang pada integritas, ASN menunjukkan dedikasi yang kuat kepada tugas dan tanggung jawabnya. Dan nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaborasi menjadi kunci kerja tim yang sukses. ASN kolaboratif saling mendukung dan berbagi pengetahuan, menciptakan solusi yang lebih baik untuk pelayanan publik. Refleksi diri saya sebagai seorang CPNS, yaitu saya memperoleh pembelajaran yang sangat berarti dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Kegiatan rekap presensi manual, penyusunan surat disipliner, serta pembuatan surat penunjukan pelaksana harian memberikan pemahaman bahwa kedisiplinan dan
tertib administrasi merupakan bagian penting dalam menjaga kinerja dan profesionalisme organisasi. Di sini saya sedikit membagi pengalaman belajar secara asinkronus. Kami melakukan pembelajaran mandiri melalui web Sidang Pembelaan Sewajar CPNS atau MOC Latsar CPNS. Serta kami juga mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan materi agenda 2, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Untuk pembelajaran secara sinkronus, pengalaman saya yaitu pada agenda 2 kami mengkaji ulang nilai-nilai dasar berakhlak yang sudah kami terapkan selama di instansi dan menjelaskannya dalam kelompok diskusi. Dalam suasana diskusi menjadi lebih menarik karena termotivasi untuk menjelaskan sikap dan perilaku yang akan menjadikan kami ASN yang profesional sebagai pelayan publik. Dan kesimpulannya bahwa dari kegiatan pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus, diharapkan para peserta Latsar dapat membentuk karakter ASN yang berakhlak dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.